Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian. Baik, Bu. Alhamdulillah semua dalam keadaan baik ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Abdullah, Novi Rahayu, Rio Pratama. Baik, ketua kelas silahkan pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Kita minggu lalu tentang taat, khauf, dan taubat telah selesai ya nak. Sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang adab sholat dan adab berzikir. Ibu akan menjelaskan pertama kali mengenai apa itu sholat. Pertama, Ibu akan menjelaskan apa itu sholat. Jadi sholat itu adalah ibadah wajib yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Pada hakikatnya, sholat itu adalah bentuk komunikasi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi banyak orang yang tidak bisa menikmati ibadah sholat, tidak bisa menikmati yang bagaimana. Mereka tidak melaksanakan sholat dengan khusyuk. Apa sebabnya? Apa yang menyebabkan orang itu tidak bisa sholat dengan khusyuk? Di antaranya sebab orang yang tidak melaksanakan sholat dengan khusyuk rutinitas belaka, sehingga sholat itu tidak memberikan manfaat apa-apa bagi dirinya, bagi orang tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, barang siapa yang sholat dengan khusyuk, maka Allah akan menghindarkan dirinya dari perbuatan yang keji dan mungkar. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan adab-adab dalam sholat. Adab-adab dalam sholat itu ada 5. Yang pertama yaitu kita harus menjaga waktu sholat dan batasan-batasannya. Maksudnya gimana? Ketika waktu sholat tiba, maka kita harus segera mengerjakannya, jangan ditunda-tunda. Lalu yang kedua, membersihkan tempat sholat dari najis-najis yang ada di tempat yang akan kita lakukan sholat, entah itu debu atau apa, supaya kita bisa khusyuk dalam sholat. Lalu yang ketiga, memakai pakaian yang terbaik, memakai wangi-wangian, bersikap rapi, sopan. Maka dengan begitu insya Allah kita akan bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Dan yang keempat, menyesal dan bersedih, yaitu ketika kita melaksanakan ibadah sholat tidak dengan khusyuk, maka kita harus menyesal, harus bersedih. Sebenarnya apa yang terjadi dalam diri kita sehingga kita tidak dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk. Lalu yang kelima, yaitu kita sebagaimana disabdakan oleh Nabi, kita tuh harus sholat seperti orang yang akan mau berpamitan dari dunia ini, seakan-akan kita akan tidak hidup lagi di dunia. Maka dengan begitu kita akan bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan tentang adab berzikir. Nah, setelah sholat itu rasanya kurang afdol apabila kita tidak berzikir, sehingga ba'da sholat kita dianjurkan untuk berzikir. Secara bahasa, zikir itu artinya mengingat. Mengingat siapa? Yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah yang telah diajarkan oleh Rasulullah, oleh sahabat, dan oleh tabi'in. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 205, yang artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 205. Nah, dari ayat di atas, dari ayat yang Ibu sebutkan tadi, maka kita akan paham bahwa zikir adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesering mungkin. Sesering mungkin kita harus melakukannya, karena itu bernilai pahala buat kita. Nah, kita sebagai seorang muslim tentunya tidak asing lagi dengan zikir. Hanya saja terkadang kita tidak memperhatikan
cara atau adab dalam berzikir, sehingga tidak jarang zikir yang kita lakukan tidak berbekas sama sekali terhadap kehidupan kita. Padahal minimal zikir bisa menenteramkan hati bagi kita jika kita melafazkannya. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kita dalam berzikir itu harus ikhlas, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Oke, nggak ada ya. Kalau gitu, sekarang Ibu mau kalian bentuk kelompok. Nanti kalian diskusikan tentang materi kita pada hari ini ya. Setelahnya nanti per kelompok maju ke depan. Oke, diskusi kita telah selesai. Sekarang Ibu akan berikan tugas untuk kalian di rumah. Ibu akan berikan kertas ini sama kalian. Nanti kalian isi di rumah tentang jadwal sholat kalian sehari-hari ya nak, selama 1 minggu kalian isi. Ibu ingin tahu kalian sholat di rumah itu 5 waktu atau tidak. Nanti kalian bisa isi di kolom ini. Dikumpul minggu depan ya. Baik, mungkin sampai sini dulu pelajaran kita ya nak. Rajin-rajin sholatnya ya nak. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam